Soal yang pertama, apa pengertian ilmu tafsir? Sebutkan juga tujuannya. Ilmu tafsir adalah ilmu yang bertujuan menjelaskan maksud firman Allah dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa, konteks sejarah, dan hukum Islam. Adapun tujuan ilmu tafsir yang pertama itu memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara benar, menghindari dari kesalahan dalam menafsirkan wahyu, menjadi pedoman dalam penerapan ajaran Islam dalam kehidupan, dan yang terakhir membantu memahami konteks historis dan hukum dalam Al-Quran. 2. Sejarah ilmu tafsir dibagi ke dalam beberapa masa. Sebutkan. Yang pertama itu tafsir zaman Rasulullah SAW. Yang kedua tafsir zaman sahabat. Yang ketiga tafsir zaman tabi'in. Yang keempat tafsir zaman modern. 3. Ilmu yang berhubungan dengan tafsir Al-Quran yaitu asbabun nuzul dan makiyah madaniyah. Jelaskan pengertiannya. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang latar belakangi turunnya surah atau ayat-ayat Al-Quran. Makiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum melakukan hijrah ke Madinah. Madaniyah adalah satu ayat yang diturunkan kepada Rasul SAW setelah melakukan hijrah ke Madinah. 4. Jelaskan pengertian usul tafsir. Usul tafsir adalah kaidah-kaidah dan landasan-landasan yang menjadi pondasi bagi ilmu tafsir, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan seorang mufassir berupa syarat-syarat dan adabnya, serta berkaitan dengan tafsir mulai dari jalurnya, metode, dan lainnya. 5. Apa pengertian qawaid tafsir, serta sebutkan kaidah dasar penafsiran. Qawaid tafsir adalah ketentuan umum yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran. Kaidah dasar penafsiran yaitu yang pertama penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat, dan yang terakhir penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Selanjutnya itu sebutkan kriteria dan etika seorang mufassir. Kriteria seorang mufassir itu yang pertama menguasai bahasa Arab, memahami ilmu tafsir, memiliki pengetahuan tentang hadis, mengetahui asbabun nuzul, menguasai ilmu fikih. Etika mufassir yaitu yang pertama ikhlas dalam menafsirkan, yang kedua tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, yang ketiga menghindari takwil atau penafsiran makna yang menyimpang, dan terakhir tawadu atau rendah hati. Yang ketujuh yaitu sebutkan klasifikasi metodologi tafsir berdasarkan sumber, pendekatan, dan coraknya. Berdasarkan sumbernya yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Berdasarkan pendekatannya yaitu tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqaran, dan tafsir maudu'i. Yang terakhir yaitu berdasarkan coraknya yaitu tafsir fikih, tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir ilmi. Yang kedelapan yaitu jelaskan pengertian mazhab al-tafsir. Mazhab al-tafsir adalah aliran mazhab atau kecenderungan yang dipilih oleh seorang mufassir Al-Quran. Yang kesembilan, apa pengertian corak tafsir? Corak tafsir adalah jenis-jenis, bentuk, dan sifat dari tafsir. Yang kesepuluh, apa pengertian ad-dakhil fi tafsir? Ad-dakhil fi tafsir adalah penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah, baik dari segi Al-Quran, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun dari akal sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad. Yang ke-11, jelaskan pengertian dan bentuk-bentuk ikhtilaf fi tafsir. Ikhtilaf fi tafsir adalah perselisihan atau tidak sepaham dalam memberikan tafsir. Bentuk-bentuk ikhtilaf fi tafsir ada dua, yaitu ikhtilaf tanawwu dan ikhtilaf taddad. Yang ke-12, apa saja karakteristik tafsir modern? Yang pertama itu pendekatan kontekstual, yang kedua penggunaan metode rasional, yang ketiga integrasi dengan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir itu pemahaman universal. Yang ke-13, tafsir klasik terbagi ke tiga masa. Sebutkan serta jelaskan pengertian tafsir kontemporer. Tafsir klasik yang pertama itu tafsir zaman Rasulullah SAW, yang kedua tafsir zaman sahabat, yang terakhir itu tafsir zaman tabi'in. Tafsir kontemporer adalah penafsiran Al-Quran pada zaman modern dengan mempertimbangkan masalah-masalah kekinian sesuai perspektif hukum Islam. Yang ke-14 yaitu apa saja fase dalam pembukuan tafsir. Yang pertama itu fase pembukuan hadis, yang kedua fase pemisahan tafsir dari hadis, yang ketiga fase peringkasan sanad riwayat tafsir, yang terakhir fase kontemporer. Ke-15, sebutkan dua mufassir klasik dan mufassir modern kontemporer beserta karya tafsirnya. Mufassir klasik itu Ibnu Jarir at-Tabari, tafsir at-Tabari. Yang kedua An-Nasafi, tafsir An-Nasafi. Mufassir modern kontemporer yang pertama itu Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Dan terakhir itu Muhammad Quraish Shihab, tafsir Al-Misbah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.